Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Inilah rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur, Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya, Lydia Murniati. Segera kita simak informasi yang pertama. Lapas 2B gagalkan penyelundupan narkoba. Selengkapnya bersama Mega Kristi dari RGRFM Tulungagung. Petugas Lapas 2B Tulungagung kembali berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu yang dilempar dari luar tembok lapas. Kepala Lapas 2B Tulungagung Tunggul Buwono saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Dengan gerak-gerik yang mencurigakan, pelaku melempar sesuatu ke dalam lapas, kemudian kedua orang pelaku langsung kabur. Meskipun aksi dua orang tak dikenal tersebut terekam CCTV, namun petugas mengaku kesulitan melakukan identifikasi kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan antara tembok dengan ruang tahanan Blok B, petugas menemukan 2 paket sabu seberat 8,39 gram yang dibungkus dengan batu pemberat yang dilapisi lakban. Selanjutnya, barang bukti saat ini diserahkan ke Satres Narkoba Polres Tulungagung. Masih menurut Tunggul Buwono, saat ini kasusnya sudah ditangani Satres Narkoba Polres Tulungagung. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Beralih ke Suara Madiun, Pemkot Madiun dan Forkopimda menggelar rakor pengamanan giat tahunan Persaudaraan Setia Hati Terate. Selengkapnya bersama Amanda. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi kegiatan masyarakat. Tak terkecuali Parapatan Luhur, Parluh, yang akan segera dilaksanakan pada 13 Maret 2021 mendatang. Kegiatan Musyawarah Besar Persaudaraan Setia Hati Terate, PSHT itu, akan digelar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, rapat koordinasi digelar oleh pemerintah daerah dan Forkopimda setempat di Makorem 081 di Rot Sahajaya Madiun. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas upaya penanganan kegiatan tahunan PSHT tersebut. Dalam acara yang dihadiri oleh Karo Ops Polda Jatim, Kombes Pol Puji Santoso itu, Wali Kota Madiun Maidi menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kondusivitas dalam pelaksanaan Parluh. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar mengajak semua pihak untuk senantiasa mematuhi aturan, terutama protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PSHT, Raden Murjoko HW, memastikan bahwa pelaksanaan Parluh tahun ini akan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan secara virtual dengan Zoom meeting dan tatap muka terbatas. Sementara itu, Komandan Korem 081 di Rot Sahajaya Madiun, Kolonel Infanteri Waris Arinugroho berharap pelaksanaan Parluh tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Amanda, Suara Madiun. Agustin Merdekawati Ersal Nganjuk menginformasikan longsor bisa terjadi setiap saat di Dusun Petung Ulung. Warga yang tinggal di dekat retakan tanah Dusun Petung Ulung, Desa Margopatut Sawan harus semakin meningkatkan kewaspadaan mereka karena berdasar pengukuran seismograf BPBD Provinsi Jawa Timur melalui early warning system yang terpasang di tempat tersebut, indeks keretakan tanahnya kategori tinggi. Bisa terjadi bencana longsor setiap saat dan untuk indeks keretakan tanah di retakan Dusun Petung Ulung, Desa Margopatut sebesar 426,8. Adapun amplifikasinya sebesar 16,19. Dengan nilai tersebut, perbedaan kepadatan tanah antara batuan dasar dan batuan sedimen tidak terlalu besar. Nugroho, Kabid Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan BPBD Nganjuk mengaku sudah menerima laporan tersebut. Mengaku jika keretakan tanah di Dusun Petung Ulung, Desa Margopatut Sawahan bisa longsor setiap saat jika hujan terus-menerus. Melihat ancaman bencana yang ada di depan mata, pihaknya telah melakukan koordinasi baik dengan pihak desa maupun relawan yang bersiaga di Desa Dusun Petung Ulung. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Beralih ke Suara Kota Probolinggo, Wali Kota Probolinggo menggelar rapat koordinasi guna sepakati penyusunan nota kesepahaman penanganan banjir. Selengkapnya bersama Devi Aprilia. Sebagai upaya meminimalisir bencana banjir yang melanda 2 kelurahan di wilayah selatan Kota Probolinggo pada Minggu lalu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menggelar rapat koordinasi bersama Pemkab Probolinggo serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di ruang transit kantor Pemkot Probolinggo. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Habib Hadi mengundang pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana banjir di Kota Probolinggo. Rapat yang berlangsung kurang lebih 2 jam tersebut telah menyepakati
menyepakati penyusunan nota kesepakatan bersama antara Pemkot dan Pemkab Probolinggo serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya pihaknya meminta kepada UPT dari provinsi untuk MOU supaya kita bisa berkolaborasi, saling melengkapi apa yang menjadi tantangan dalam penanganan kondisi situasi musibah yang kemarin banjir terjadi di Kota Probolinggo. Lebih lanjut, Habib Hadi menjelaskan sebagai tahap awal, MOU antara Pemkot Probolinggo dan Pemprov Jatim tersebut sangatlah penting sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran, perbaikan dan normalisasi daerah banjir di Kota Probolinggo. Sebagai penanggung jawab Sungai Legundi di wilayah Kota Probolinggo, Kepala UPT PSDA WS Welang Pekalen, Dinas PU dan SDA Provinsi Jawa Timur, Novita Andriani mengaku telah melakukan pembersihan pada wilayah pasca banjir di daerah sekitar Sungai Legundi bersama dengan Dinas PU Kota Probolinggo, BPBD Kota Probolinggo, DLH Kota Probolinggo dan dari pihak provinsi. Terkait dengan rencana MOU yang akan ditandatangani, Novita menyatakan dukungan dari Wali Kota Habib Hadi sangat membantu, terutama di wilayah banjir Pemkot dan Pemkab Probolinggo. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Pembangunan restorasi Benteng Pendem Ngawi sudah capai 10%. Selengkapnya bersama Anjani, Suara Ngawi. Proses restorasi atau revitalisasi Benteng Vandebus atau yang dikenal sebagai Benteng Pendem tercatat telah mencapai 10%. Dan Bupati Ngawi Oni Anwar menilai capaian 10% proses restorasi yang dilakukan oleh BUMN PT Nidya Karya tersebut telah sesuai jadwal dan akan terus dilakukan hingga target selesai 26 bulan mendatang. Dan sesuai rencana restorasi Benteng Pendem Ngawi yang menyedot anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemen PUPR senilai 113,7 miliar rupiah tersebut akan dilakukan selama hingga Januari 2023. Sambil menunggu proses restorasi selesai, Pemkab Ngawi terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Koordinasi secara virtual tersebut adalah dalam rangka mengupayakan dukungan bagi Benteng Pendem Ngawi yang akan dikembangkan sebagai ikon wisata di Kabupaten Ngawi. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Selanjutnya kita beralih ke Suara Sidoarjo. Ada Billy Patopoy. Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo menggelar workshop untuk pengusaha mikro yang sering alami masalah di permodalan. Sahabat, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menggelar workshop Inspiring Business untuk memberikan pelatihan sekaligus motivasi dan semangat kepada 350 pengusaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada Jumat 5 Maret. Edi Kurniadi, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat membantu usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo untuk lebih berinovasi mengembangkan usahanya. Sesuai data survei Dinas Koperasi, lebih dari 400 pengusaha mikro ada 4 masalah utama, yaitu permodalan, pemasaran, suplai bahan baku, serta pendidikan dan pelatihan. Pelaku usaha mikro itu harus paham dulu kira-kira masalahnya itu apa. Sementara itu Radit Suryo, salah satu pemateri workshop Inspiring Business bilang, pengusaha mikro harus mulai merubah mindsetnya jika ingin mengembangkan bisnis. Sampai saat ini, masih banyak kasus pengusaha mikro yang memiliki mindset sebagai pedagang, bukan membangun mindset sebagai pengusaha. Jadi memang mindset ini yang perlu dibangun di teman-teman UKM bahwa usaha apapun meskipun kelasnya UKM, bisnis is bisnis gitu. Harus dikelola secara profesional nantinya. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang menginformasikan Polres Lumajang bisa kawal nasabah ambil uang di bank. Masyarakat yang membutuhkan pengawalan dari pihak kepolisian ketika hendak mengambil uang di bank bisa datang langsung ke Polres Lumajang. AKP Jauhar Ma'arif, Kasat Sabara Polres Lumajang mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan tersebut sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis, seperti yang tertera pada banner-banner himbauan yang sudah terpasang pada setiap kantor bank. Kasat Sabara menambahkan, pelayanan pengawalan nasabah bank itu merupakan salah satu bentuk pelayanan Polres Lumajang kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan saat bertransaksi atau melakukan setor tunai uang di bank. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya juga tidak menentukan siapa saja yang membutuhkan pengawalan saat mau mengambil uang dari bank dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut bisa datang langsung ke Polres Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM,
mengabarkan. Jadi satu-satunya daerah yang menerapkan ID di Jawa Timur, Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar mengevaluasi ID 2019 dan siapkan ID 2020. Selengkapnya bersama Kirana Nisa, Mahardika FM. Usai merilis Indeks Demokrasi Indonesia (ID) pada Agustus 2020 lalu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol dan PBD mengadakan evaluasi ID tahun data 2019 pada Rabu 3 Maret 2021. Zainal Abidin Ahmad, konsultan Indeks Demokrasi Indonesia (ID) Kota Blitar, saat dikonfirmasi Sabtu 6 Maret 2021 mengatakan, diadakannya evaluasi ID tahun data 2019 ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah apa saja serta mempersiapkan pengumpulan data untuk pelaksanaan ID tahun 2020. Indeks Demokrasi Indonesia sendiri dapat mendeteksi kemungkinan potensi yang mengancam kehidupan demokrasi serta untuk memahami modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat kabupaten kota untuk kehidupan demokrasinya. Zainal menambahkan, Kota Blitar menjadi satu-satunya kota di Jawa Timur yang menerapkan Indeks Demokrasi Indonesia. Untuk itu diharapkan ke depan Kota Blitar akan semakin mengalami peningkatan dalam pelaksanaan demokrasinya. Bisa mendeteksi potensi yang mengancam kehidupan demokrasi dan memahami modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat kabupaten kota tersebut untuk meningkatkan kehidupan demokrasinya. Sebagaimana Kota Blitar, satu-satunya kabupaten kota di Jawa Timur yang menerapkan Indeks Demokrasi itu adalah Kota Blitar. Untuk diketahui sobat, sesuai dengan data yang dirilis pada tahun 2017, ID Kota Blitar berada di nilai sedang, sementara di tahun 2018 membaik di angka 80 dan di tahun 2019 naik menjadi 82,98. Hafik Rahardian, Mahardika FM. Beralih ke Persada FM, sepanjang 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar akan membangun PJU di 45 titik bersama Ninda Alivia. Pembangunan penerangan jalan umum atau PJU di Kabupaten Blitar terus dilakukan. Sepanjang tahun 2021 direncanakan akan dibangun PJU di 54 titik tersebar di beberapa kecamatan. Demikian dikatakan Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Richard Sihaloho. Puluhan titik itu diantaranya tersebar di Kecamatan Udanawu, Garum, Talun, Wlingi, dan Selorejo. Richard menjelaskan anggaran setiap titik pembangunan tidak sama, namun berkisar antara 100 sampai 200 juta rupiah. Dengan anggaran 100 juta rupiah maka bisa membangun 10 PJU. Artinya masing-masing PJU menghabiskan sekitar 10 juta rupiah. Karena sudah include semuanya mulai dari jaringannya, meterannya, dan lain-lain. Untuk PJU itu ada sekitar 54 titik. Itu menyebarlah ada di Kecamatan Udanau, Garum, Talun, Wlingi, Selorejo. Banyak nih. Jadi nilainya berkisar antara 100 sampai 200 juta. Richard menambahkan fungsi PJU tidak lain untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari. Pihaknya berharap pembangunan bisa terrealisasi secepatnya. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani tinjau aktivitas kelompok tani mengembangkan hortikultura di Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Bersama Rando Prasetya, Radio Blambangan FM. Sejumlah program di sektor pertanian yang menjadi salah satu prioritas program Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani dan Wakil Bupati Sugira mulai dijalankan. Salah satu sektor yang mendapat perhatian Ipuk adalah pembibitan. Untuk itu ia meninjau langsung aktivitas kelompok Sukatani di Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo pada Jumat 5 Maret 2021. Kelompok ini memfokuskan pada pengembangan bibit aneka hortikultura seperti jeruk, jambu, pepaya, dan pisang Cavendish. Dalam kesempatan itu diserahkan bantuan secara simbolis berupa 200 bibit jambu kristal, 200 madu deli, dan 200 jeruk siam dari kelompok Sukatani kepada petani hortikultura. Pemkab juga menyerahkan bantuan pupuk organik kepada petani penerima bantuan bibit tersebut. Ipuk menambahkan dia telah menerbitkan surat kepada seluruh dinas, BUMN, BUMD, dan swasta di Banyuwangi agar wajib mengkonsumsi produk lokal termasuk buah lokal pada setiap kegiatan yang digelar. Kelompok Sukatani yang diketuai Dr. Gigi Edi Suprandono memang tak sekedar melakukan pembenihan dan pembibitan biasa. Mereka juga mengembangkan berbagai teknik pertanian modern. Para petani yang mengambil bibit dari kelompok tersebut akan mendapatkan pendampingan hingga tanaman bisa berbuah. Saat ini dia bersama kelompoknya juga sedang merintis laboratorium pembibitan tanaman buah.
Ia ingin mengembangkan aneka buah lokal Banyuwangi untuk bisa dioptimalkan potensinya. Beralih ke Suara Sampang, ada Rizka yang menginformasikan berlangsung rapi dan tertib tim Forum LLAJ di Sampang pantau PKL Wijaya Kusuma. Aktivitas pedagang kaki lima PKL di Jalan Wijaya Kusuma Sampang berlangsung tertib dan rapi. Situasi tersebut tidak terlepas dari sinergitas organisasi perangkat daerah atau OPD yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ seperti Dishub, Satlantas Polres, Diskopindak, Satpol PP, dan didukung oleh paguyuban PKL Wijaya. Bahkan pejabat teras masing-masing OPD turun langsung memantau dan melakukan penataan. Dr. Andes Haji Waluyo MSI, Kepala Dishub Sampang, mengatakan dalam penataan tersebut pihak Dishub sejak pagi menutup lokasi dari lalu lalang kendaraan roda 2 dan roda 4. Ia mengaku bersyukur dengan keterlibatan paguyuban PKL binaan Diskopindak tersebut. Haji Waluyo berharap kondisi itu terus berlangsung sehingga situasinya kondusif dan membuat nyaman semua pihak. Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Wijaya Kusuma Istighfaro mengaku berterima kasih kepada Pemkab atas upaya yang sudah dilakukan. Ia berjanji akan terus mendorong anggota paguyuban supaya tetap membantu Pemkab Sampang dalam menjaga kondusivitas perdagangan di Wijaya Kusuma. Dari Sampang, Rizka mengabarkan. Dan informasi yang terakhir dari Suara Pasuruan, pohon kurma di wisata Kebun Kurma Kabupaten Pasuruan berbuah setiap hari. Selengkapnya bersama Yoga Pratama. Pohon-pohon kurma di wisata Kebun Kurma Pasuruan terus berbuah setiap bulannya. Total ada 60 pohon kurma yang berbuah dan siap dinikmati oleh setiap pengunjung. Puluhan pohon kurma ini berasal dari berbagai jenis, mulai dari ajwa, mojol, barhe, sampai kurma liar asli Indonesia. Dan untuk mendapatkan hasil yang melimpah, pola perawatan juga harus diperhatikan, mulai dari pemupukan sampai proses mengkawinkan antara pohon jantan dan betina. Dalam satu pohon, jumlah kurma yang bisa dipanen bisa mencapai 50 kg. Dan sampai saat ini, total ada 490 pohon kurma yang sudah ditanam di wisata Kebun Kurma Pasuruan. Seperti yang disampaikan oleh Rusti Widayati, owner wisata Kebun Kurma Pasuruan, kepada Emil Akbar, tim liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kira-kira 490 kalau yang sudah tertanam. Masih yang belum tertanam, bibit dan sebagainya masih ujian. 4 greenhouse kami. Karena tidak bisa ya, kalau terlalu jaraknya terlalu rapat nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Pelepahnya ini kan nanti terus menjulur tinggi, kalau nanti tidak sehat lah, kurang matahari. Kalau kita usahakan yang di sini setiap bulan bisa berbuah dari pohon yang berbeda. Banyak sekali di sini, ada ajwa, ada barhe, ada mejol. Ini yang baru mejol berbuah. Alhamdulillah yang kita tunggu lama sudah mulai berbunga. Kemarin habis dikawinkan. Terus Sultan Kurma Liar Indonesia. Yoga Pratama, Suara Pasuruan. Demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Nantikan Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lydia Murniati. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.